Oke, sip. Oke, yang lagi. Oke, pertama kita perkenalan dulu dari PT Rakelindo Infodata. Dari PT Rakelindo Infodata sendiri, kita berdiri tahun 2007 dengan tenaga profesional dan engineer untuk produk VoIP di Indonesia. Kami memiliki banyak klien dari berbagai kota di Indonesia, dari Pulau Jawa sampai di luar pulau. Juga kami memiliki customer kepercayaan dan sudah bekerja sama dari tahun 2007. Jadi kami fokus untuk peningkatan dan pengembangan setiap klien di setiap teknologi dalam bidang VoIP ini. Untuk produk-produk yang kami share untuk kali ini, yang pertama ada hardware pastinya. Di sini kami hari ini membawa topik Akufok. Di sini kita bergerak di bidang IPPBX, IP phone, VoIP gateway dan GSM gateway. Lalu ada software, kita spesifik menjual program call center. Lalu ada aplikasi database untuk Asterix atau Isabel. Lalu yang ketiga ada networking, ada teleponi VoIP, jadi IP phone, terus intercom, SBC Synway, jadi kita bergerak di bidang tersebut. Jadi kita menghadirkan solusi-solusi untuk di bidang teknologi informasi VoIP, seperti itu. Kita juga ada design networking, implementasi network, kita juga ada troubleshooting juga. Lalu yang terakhir kita juga fokus di maintenance, jadi untuk PBX dan IP phone. Jadi untuk PBX tertentu, beberapa customer kami menggunakan kami sebagai jasa maintenance selama 1 tahun. Jadi kita melakukan troubleshoot dan melakukan penanganan isu by remote atau by onsite. Seperti itu. Di sini untuk produk yang kami bawa dan juga sertifikasi IT, itu kami ada DCAP untuk Asterix, lalu ada Microsoft Certificate-nya juga, ada Cisco juga. Lalu untuk partnership-nya, kami sudah bekerja sama dengan Funfield, New Rock, Akufok, kalau Bapak dan Ibu pernah menggunakannya, Funfield New Rock, itu juga kami. Lalu ada Grandstream, kita bawa untuk cordless-nya, ada Asterix, Isabel, sama Grow Call Center untuk di call center programnya. Lalu ada Synway untuk di SBC dan IPPBX-nya. Oke, untuk sesi webinar hari ini, kita dari Rakelindo mungkin akan berkomitmen untuk kedepannya akan ada webinar series. Jadi selama 2 minggu sekali atau seminggu sekali nanti akan ada webinar yang akan saya update dan akan tim juga update, tim marketing setiap minggunya akan berbeda topik. Jadi untuk hashtag 1 ini atau pertama kita akan membuka dengan brand Akufok. Jadi kita ada beberapa produk, ada beberapa tipe yang kita mau show ke Bapak dan Ibu bahwa ada teknologi di Akufok ini yang sangat-sangat produktif, sangat-sangat inovatif. Jadi untuk Akufok sendiri ini berdiri tahun 1996. Mereka menyediakan produk intercom sama IP phone sudah sejak lama dan sudah berkembang sampai sejauh ini. Lalu kita bawa juga ke Indonesia karena kami percaya bahwa industri untuk Akufok sendiri itu terbilang oke. Jadi dari segi support, dari segi hardware, dari segi ketahanan juga kami juga merasa bahwa produk ini sangat bagus. Seperti itu. Lalu kita akan coba play untuk video perkenalan daripada Akufok. Globalisasi, smart komunikasi dengan populasi dan kemajuan yang tinggi. Dunia bergerak ke arah perubahan yang lebih luas dan dinamis. Dengan perkembangan itu, kami berkomitmen mendukung customer kami untuk menjadi lebih canggih dan mengenal sistem teknologi pintar lebih jauh, sehingga dapat menjadi satu dalam pertumbuhan teknologi di dunia yang semakin cepat.
Dengan jaminan kualitas produk, kami memiliki pabrik yang luas dengan mutu yang baik, dengan bekerja sama dengan mitra yang baik dalam bidangnya, untuk mendukung proses industri yang jauh lebih baik. Dengan Akufox, servis yang baik menjadi tujuan utama dalam kesuksesan, dengan nilai yang tinggi dalam mendukung kebutuhan customer dan kepuasan pelanggan. Contoh produk kami yaitu Intercom C313S dan E10R, IP Phone Akufox R52P, IP Phone Akufox R63G, Akufox R59P. Akufox, solusi produk komunikasi telah menjangkau secara luas di 80 negara dengan menjawab kebutuhan customer yang bervariatif dari sektor perusahaan, perumahan, dan sektor lainnya. Kami siap menjadi yang terdepan, berpengalaman, kreatif, dan tentunya tetap menghadirkan produk komunikasi masa depan, dan terus menjangkau secara luas di seluruh dunia. Baik. Jadi selanjutnya Bapak dan Ibu, berikut kami tampilkan untuk roadmap dari produk yang kami highlight untuk pada hari ini. Kita membawa empat sektor yang kita bawa dari segi intercom dan IP PON. Yang pertama di kiri atas Bapak dan Ibu bisa kita lihat bahwa kita menampilkan monitor dan video intercom dari Akufox. Yang pertama Akufox C313S untuk sebagai monitor, Akufox E10R sebagai video intercom, lalu ada R59P, Akufox R59P dan EM53 untuk di sektor resepsionis phone. Lalu yang ketiga ada IP phone high end, yaitu ada R63G dan R67G. Lalu ada untuk yang staff, itu dia R52P dan R53P. Lalu untuk perbedaannya apa? Lalu kita akan juga simulasikan secara teknis dan juga simulasikan bagaimana dari keempat sektor ini bekerja dalam satu waktu seperti itu. Kita akan menampilkan ke Bapak Ibu seperti apa. Sekilas untuk produknya sendiri. Yang pertama dari highlight yang tadi kita akan menampilkan di sini yang pertama yaitu video intercom. Yang pertama pakai E10R dari Akufox. Dia ini 1 megapiksel kamera dengan adapter 12 volt dengan kamera yang dari kalau kita lihat dari monitor ini sudah terlihat baik. Nanti kita akan tampilkan juga seperti apa ketika video ini dari E10R ini masuk ke monitor C313S. Dia juga bisa tersambung sama door juga dan juga dia sudah memiliki RJ45 buat komunikasinya ke IP phone seperti itu. Dan yang kedua ada indoor monitor C313S. Di sini dia layar multifungsi Akufox, operasinya Linux. Dia memberikan layar sentuh terbaik untuk ruangan. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki monitor ini di ruangan juga bisa langsung terhubung ke E10R ini. Seperti itu. Desainnya juga menampilkan tampilan layar yang baik, kapasitifnya 7 inci. Jadi sudah luas dan juga bisa menjangkau komunikasi yang baik untuk kantor. Di sini kurang lebih seperti ini. Audionya juga sudah bagus, Bapak dan Ibu nanti juga kita akan tampilkan seperti apa untuk simulasinya.
jika kita menggunakan C313S dan E10R. Seperti ini. Oke. Untuk resepsionis, setelah tadi kita masuk ke depan, di bagian depan C313S dan E10R, langsung kita masuk ke resepsionis R59P. R59P sama expansion modul AM53. Jadi di sini R59P itu memiliki 10 speed dial atau DSS keys. Jadi ketika operator atau resepsionis mendaftarkan extension di speed dial di 10 tombol, mereka akan sangat cepat untuk memanggil panggilan. Lalu ketika dirasa kurang, bisa ditambah dengan expansion modul AM53 Bapak dan Ibu. Di bawahnya nanti tinggal dipasang dan powernya juga dari IP PON-nya. Jadi tidak usah ada power eksternal atau PoE lagi. Di sini ada 22 case. Jadi dari yang IP PON ada 10, dari yang expansion modul ada 22. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih dari 22 bagaimana? Ini bisa ditambah lagi. Jadi bisa ditambah 1 sampai 3 modul untuk per meja. Jadi bisa compact untuk banyak extension dalam satu IP PON. Kalau di R59P itu yang 10 tombol itu dia masih belum digital, masih tombol saja. Kalau yang M53 atau modulnya itu sudah digital. Jadi sudah terlihat nama extensionnya atau nama jabatannya dan lain-lain. Jadi bisa lebih mudah untuk resepsionis Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya untuk high end. Jadi dari depan intercom, lalu masuk ke resepsionis, lalu ada high end-nya untuk manajer atau kelas eksekutif. Ada 2 yang kita bawa Bapak dan Ibu, yaitu R63G dan R67G. Perbedaannya apa? Sama-sama di sini kecanggihannya adalah dual gigabit Ethernet port. Jadi ketika Bapak dan Ibu dari segi eksekutif mau bridging ke laptop atau bridging ke PC, dia sudah gigabit, jadi lebih cepat untuk bridgingnya. Terus juga SIP account-nya juga udah 6, sama-sama 6, jadi ini. Perbedaannya adalah untuk yang R63G, dia layarnya 2,8 inch, sementara R67G, dia layarnya itu 4,3 inch, jadi lebih gede untuk layarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di R67G, itu sudah ada 10 tombol untuk speed dial. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat gambarnya, di situ ada 10 tombol. Jadi kelebihan daripada R67G dibanding R63G, di situ ada tombol case-nya. Ini untuk tingkat eksekutif. Layarnya juga sudah berwarna, jadi berbeda dengan yang tadi resepsionis sama yang nanti staff. Seperti itu. Suara nanti kita akan simulasikan juga, kita akan tampilkan video suara dari eksekutif phone ini. Jadi suaranya sudah SD voice, suaranya sudah bagus. Untuk yang staff atau untuk yang middle end, itu kita pakai R52P sama R53P Bapak dan Ibu. IP PON bisnis bagus sekali untuk bisnis, untuk kantor. Di sini perbedaannya R52P sama R53P. Yang pertama ada di jumlah SIP account, di mana R52P itu memiliki 2 SIP account, sementara R53P itu memiliki 3. Lalu untuk layar lebih besar R53P dari 3,2 inci, sementara R52P itu 2,3 inci. Powernya juga PoE, bisa juga pakai adapter 5 volt 2 ampere untuk keduanya. Jadi kalau saya summary untuk IP PON ini semua sudah PoE, sementara yang ini PoE juga tapi ada gigabit. Lalu untuk yang ini PoE juga, dan yang ini itu PoE juga, jadi sudah bisa mendukung switch PoE. Lalu yang ini itu dia pakai adapter 12 volt. Jadi seperti itu. Kita akan melakukan simulasi teknis untuk intercom dan IP PON berikut. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak video, lalu nanti ada sambutan dari Pak Sae untuk bagian sisi teknisnya. Jadi basic teknis dari bagaimana mengoperasikan IP PON ini. Jadi ada setting basic dan lainnya. Untuk berikut, kita akan mensimulasikan AkuVox C31GHz sebagai pintu depan atau garda terdepan di komunikasi di kantor. Perangkat ini akan call ke C313S. Nah, setelah itu nanti R59P akan call ke R63G. Saya akan memberikan videonya. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Saat ini saya sedang bertugas untuk mengantarkan barang. AkuVox video intercom ini sangat membantu saya dalam berkomunikasi pada masa pandemi ini. Jika ada yang menekan tombol pada intercom,
maka video yang dihasilkan akan terlihat live. Dengan kualitas gambar 720p, maka video yang dihasilkan akan terlihat jelas pada monitor. Selamat siang. Mengantarkan paket kamu ini, Pak. Oh baik, boleh. Diletakkan pada rak paket saja ya. Terima kasih. Baik. Setelah dokumen atau paket terambil, saatnya menghubungi atasan sebagai penerima paket. Dengan AkuFox R59P dan EM53, panggilan dapat dilakukan dengan sangat cepat. Dengan AkuFox R63G didukung speaker SD voice, GB, layar warna, sangat memudahkan sekali saya berkomunikasi di kantor ini. Halo, selamat siang. Siang, Apakah Bapak saat sedang di ruangan? ya? Saya ingin mengantarkan paket berupa dokumen, Pak. Ya, bisa? Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kirakan pakai AkuFox? Yuk pakai AkuFox untuk mendukung komunikasi kantor Anda. Jangan lupa pakai masker ya. AkuFox! Stop! Oke, baik Bapak dan Ibu tadi sudah kita showkan untuk video simulasinya. Lalu nanti kita akan dari segi teknis, kita akan menampilkan bagaimana cara settingnya secara basic. Dan ini topologi yang kita akan tampilkan dari IPPBX. Nanti kita akan connect ke switch dan S10R dan adapter, nanti masuk ke switch juga. Lalu ada C313S untuk monitornya, ada resepsionis R59P, dan untuk director dan manajernya pakai R63G. Jadi Pak saya akan membawa topik ini dan akan share screen untuk cara teknisnya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya adalah saya dari tim teknis. Yang Bapak bisa lihat pada gambar berikut adalah topologi sederhana koneksi internal brand AkuFox. Jadi semua perangkat device AkuFox ini sudah terhubung dan registrasi extension dengan IPPBX. Lalu untuk AkuFox-nya sendiri belum PoE dan dia perlu adaptor 12 volt 1 ampere. Lalu kita simulasikannya seperti pada video yang sudah di play oleh sales kami. Jadi AkuFox S10R ini biasanya ditaruh di outdoor, lalu ditekan oleh pengunjung yang sudah di-set oleh kami. Maksud saya indoor yang sudah di-setting oleh kami. Lalu ketika dia tekan tombol, dia sudah bisa langsung terhubung ke AkuFox C313S. Nanti dari AkuFox C313S dalam ruangan ini bisa melihat gambar video dari si AkuFox S10R. Jadi bisa kelihatan siapa yang telah menekan tombolnya. Lalu bisa juga diganti, misalkan dari AkuFox S10R mau langsung ke resepsionis, bisa juga dilakukan seperti itu. Kemudian dari AkuFox C313S ini bisa dilanjutkan call ke bagian resepsionis maupun staff. Lalu sedikit penjelasan saja untuk si AkuFox C313S ini, selain bisa melakukan simulasi seperti tadi, dia pun bisa support untuk membuka pintu dan bisa untuk bagian lift. Jadi di lift itu bisa ditaruh AkuFox S10R, lalu misalkan ada keadaan darurat, pengunjung bisa menekan tombol lalu akan ditransfer gambar dan suara ke AkuFox C313S untuk call video intercomnya. Itu. Untuk yang lainnya seperti AkuFox R63G sudah support PoE, AkuFox R52P juga sudah support PoE.
dan AkuFox C313S juga sudah support PoE. Lalu mungkin sedikit gambaran gimana sih cara setting IP phone-nya dan indoor monitornya. Mereka itu defaultnya adalah DHCP atau Dynamic IP. Jadi ketika sudah dikoneksikan ke switch atau hub, otomatis akan mendapatkan IP. Bisa untuk gambarnya hilang. Untuk mengetahui IP address dari AkuFox E10R ini hanya dengan menekan agak lama pada tombol button call, lalu nanti akan ada suara EVR untuk memberitahukan IP address. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan cara untuk setup sederhananya untuk perangkat AkuFox. Kelihatan. Berikut contoh pada settingan untuk app operatornya di SPR59. Untuk bagian statusnya kita bisa melihat model, MAC address, dan IP address-nya. Untuk mengecek IP address-nya di device-nya bisa tinggal klik bagian status saja. Dan untuk registrasi, kita ke bagian account, lalu basic, kita pilih account 1. Nah, untuk R59P ini dia support untuk 6 extension itu yang berbeda. Lalu account aktifnya jangan lupa diganti enable. Display name-nya adalah nomor extension. Kemudian display name-nya itu receptionist. Register name-nya adalah nomor extension. Username-nya juga sama, nomor extension. Password-nya password registrasi yang didapatkan dari IPPBX. Lalu server IP-nya server dari IPPBX dan port default atau port yang sudah di custom dari IPPBX. Nanti kita langsung submit. Dan status akan menjadi registered. Bila ingin mengubahnya menjadi statik, bisa juga dari network, rubah jadi IP statik, masukkan IP. Gitu. Oke. Lalu untuk mengset pada bagian EM 53 bisa ke menu phone, kemudian pilih EXTK, lalu pada bagian K1 kita pilih BLF, lalu kita labelkan, contohnya adalah sales, kemudian value-nya 837. Value itu adalah nomor extension tujuan untuk didaftarkannya ke perangkat EM53. Kita pilih akun 1 atau registrasi pada akun 1. Extension-nya kita taruh juga 837. Ini bisa support sampai 1M53 itu sampai key-nya 20. Cukup banyak. Jadi misalkan nanti ada beberapa, dia akan bertambah banyak. Kemudian tampilan awalnya seperti ini ketika sedang login.
Kita masukkan user password standarnya admin, kemudian login. Kita oke saja. Untuk registrasinya juga cukup sama untuk standar IP phone dari R63. Cukup ke account, kemudian basic, dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita beralih pada C313. Kita masukkan saja password defaultnya admin. Lalu ke bagian account. Pilih account 1. Dia memiliki support untuk 2 account. Lalu account aktifnya dipilih enable. Display name-nya adalah nama, bisa nama. Indophone. Username-nya nomor extension yang kita mau registrasikan. Kemudian password, server IP, lalu port dari server. Lalu kita bisa mengset untuk nomor untuk ke device SOS apabila ada keadaan darurat. Lalu ke pintu untuk akses door-nya agar bisa dibuka langsung dari device AkuFox-nya. Lalu untuk bagian lift, lalu bisa didaftarkan juga phone book seperti speed dial seperti ini. Jadi nanti di layar touch-nya muncul untuk pilihan resepsionis, tinggal diklik saja nanti akan otomatis call ke bagian resepsionis. Base-nya adalah Android dan layarnya touchscreen. Oke, mungkin sekiranya cukup. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa diajukan via chat. Atau bisa mengajukan untuk bersuara. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa yang bertanya ya sejak tadi. Dari Pak Taufik Esenval ya. Bisa SNV line bisa untuk AkuFox R63G dan AkuFox R52P, AkuFox R59P sudah support untuk VLAN. Lalu dari Pak Didik bertanya apakah ada fitur VPN. Untuk IP phone sendiri tidak memiliki fitur VPN. Jadi kalau ingin dipakai agar bisa dipakai dari luar, itu perlu dihubungkan untuk koneksi lokal dulu, baru kemudian bisa didaftarkan extension. Lalu ada pertanyaan dari Pak Yusef. Yang pertama, apakah AkuFox support dengan perangkat device yang lain seperti Funfield, GrandSIM, dan lain-lain?
Untuk AkuFox sendiri dia SIP standar ya Pak. Jadi misalkan diregistrasikan atau bisa saling call antar device sudah support sih Pak harusnya. Untuk pertanyaan nomor 2, konfigurasi antar cabang perangkat pendukung apa yang dibutuhkan. Konfigurasi. Konfigurasi antar cabang perangkat pendukung apa yang dibutuhkan, jawabnya adalah koneksi VPN, mikrotik atau router, dan switch. Intinya untuk dari cabang A dan cabang B itu sudah terkoneksi jaringan lokal. Kemudian di cabang B dan C itu terhubung dengan IPPBX. Misalkan IPPBX-nya 1, itu bisa langsung direct. Apabila misalkan IPPBX-nya masing-masing pada cabang, itu bisa dilakukan trunking terlebih dahulu. Kemudian di setup agar bisa saling meng-call satu sama lain. Kemudian dari Pak Sandrian, bisa conference dari E10R, C313S, dan R59P, R52P, R563. Bisa sih Pak, tapi yang untuk set conference-nya dari IP PON biasanya. Dan minimum untuk conference itu 3 untuk koneksi conference standarnya Pak. Untuk Pak Aan, protokol IP PON apakah bisa menggunakan protokol lain selain SIP? Jawabnya bisa Pak. Contohnya adalah PJ-SIP. Kemudian Pak Wan bertanya kembali, kodek yang bisa digunakan, kodek seperti apa saja? Kodeknya itu pakai allow, ulow, kemudian G729, sudah support juga Pak. Atau misalkan Bapak tahunya G711A, G711B, G711U. Kemudian dari Pak Nanda Nugroho, Pak AkuFox C313S kan bisa untuk buka pintu untuk AkuFox. Untuk AkuFox R59P, R63G, dan R52P, apakah bisa akses buka pintu juga? Untuk AkuFox R59P, R63G, dan R52P belum bisa, Pak. Fiturnya tidak ada. Ada lagi Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan kembali, sebagai penutup, nanti setelah dari sesi webinar ini, kami akan share ke Bapak dan Ibu untuk harga dari keempat sektor ini. Jadi kita membawa kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tipe. Saya akan share nanti by email untuk dari email yang sudah terdaftar di Google Form. Nanti saya akan share untuk harganya seperti apa sih untuk harganya. Lalu katanya promo dan promonya sebesar apa. Kita akan tampilkan harga normal sama harga promonya seperti apa. Dan harganya pasti terjangkau sekali, Pak. Seperti itu. Jadi yang terus juga untuk nanti setelah ada webinar selanjutnya nanti dari Rakelindo untuk series webinar untuk VoIP, jika ada update-nya lalu kita akan upload ini juga ke YouTube. Untuk jika nanti ada update webinar selanjutnya nanti akan saya share by email. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Pak Sandrian. Jika ada 1 unit E10R dan 2 unit C313S conference yang terjadi conference audio atau video. Oke, baik. Kalau conference itu nanti akan masuknya ke audio ya Pak saya.
Iya, karena untuk si E10R ini dia tujuannya hanya ke satu IP phone ya Pak. Jadi gambarnya hanya terlihatnya ke C313S yang disetting gitu Pak. Tapi kalau misalkan mau conference ke unit yang satu lagi, kemungkinan dari 10R-nya itu nggak muncul gambar. Oke, baik. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Nanti secepatnya saya share ke price list by email nanti untuk price listnya harga normal, jumlah stoknya juga limited juga stoknya karena ini kita juga terbatas sekali, tapi tetap ada nggak inden, jadi kita akan ini. Out of topic, apakah ada bukti telah mengikuti webinar ini? Oh gitu, oke. Mungkin kita akan coba ajukan nanti ke apakah ada sertifikat untuk webinar per series. Nanti coba saya akan diskusi, nanti saya akan share ke by email Pak An. Seperti apa nanti untuk partisipasi peserta ya. Oke, gambar tamu yang datang apakah gambar tamu yang datang terekam secara otomatis sebagai list dalam daftar tamu? Ini yang dimaksudkan apa ya Pak? Maaf Pak. Oke. Pak Firmanudin, kelebihan dari produk dengan yang lain apa? Oke, ini untuk kelebihan produk AkuFox sendiri. Yang pertama pasti si protokol, jadi nggak harus beli license. Jadi kalau misalkan memiliki PBX yang standar protokol, dia sudah seperti produk lain. Yang pasti yang kedua yaitu harganya terjangkau, Pak. Di sini harganya terjangkau, tapi suaranya udah SD. Jadi ada beberapa brand harganya mungkin bersaing dengan AkuFox, cuma suaranya belum SD voice. Sementara di sini kita coba pakai R63G, pakai R52P, Pak. Itu dengan harga yang mungkin dari market itu setara dengan beberapa tipe dari brand lain, itu suaranya sudah SD. Jadi bisa ini, Pak. Dari Pak Adin, apakah bisa di-share materinya? Nanti kita akan share presentasinya, Pak, by email. Jadi pertama kita akan share presentasi, lalu yang kedua akan price list promo. Jadi nanti kita akan share PowerPoint-nya. Jadi kita akan share by email, segera saya kirim by email setelah after webinar. Seperti itu. Mungkin tambahan aja ya Pak, untuk suara dari AkuFox ini dia smooth gitu sih Pak. Kalau speakernya juga nggak ganggu telinga sih kalau untuk dipakai Pak. Oke, Pak Oka, misalkan ada miss saat kantor sudah tutup, tapi ada tamu dan ada backup tamu. Oh, jadi Pak Oka misalkan E10R ini terpasang lalu tapi tidak ada orang di kantor, jadi ini ya Pak ya, apa betul Pak Oka? Memencet tombol ya? Betul Pak. Kalau untuk case-nya seperti itu Pak, bisa di forwarding Pak. Jadi misalkan si C313S ini tidak answer, akan di forward ke nomor HP. Itu bisa memungkinkan juga kok. Betul. Jadi kalau kantor WFA atau ada kantor lagi libur tapi ada yang memencet tombol, itu bisa diarahkan nanti di settingan WebView-nya ke arah nomor extension softphone atau nomor handphone. Seperti itu. Pak Taufik, ada fitur conference untuk video kita belum Pak. Jadi ini kalau video untuk satu arah saja. Jadi kalau yang E10R sama C313S itu satu arah. Kalau yang audio sudah seperti itu. Kalau untuk video. Untuk bandwidth-nya itu dia kecil ya Pak, masih hitungan kilobit. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut? Sebelumnya terima kasih banyak atas ininya Pak, saran dan di Google Form untuk webinar selanjutnya. Nanti juga akan jadi masukan ke kami untuk kedepannya kita akan membawa topik apa. Kalau ada pertanyaan dari Pak Didit, apakah 64 atau setara dengan bandwidth codex apa yang dipergunakan? Oke. Oh Pak Oka ya. Jadi dia terekam videonya ya Pak. Oke. Untuk aplikasinya nanti masih kami cek Pak untuk aplikasi apakah bisa conference, bisa forward video. Sementara kita baru simulasikan yang audio. Jadi audio sudah bisa diteruskan. Untuk video
Nanti kita akan coba diskusikan dulu dengan tim. Nanti kita akan share ke Pak Oka untuk seperti apa jika video apakah bisa memungkinkan ke handphone atau ke handphone yang akan menerima panggilan nantinya. Coba nanti akan kami cek dan akan kami infokan ke Pak Oka ya Pak. Sementara sih sampai saat ini kita baru audio yang bisa kita simulasikan ke forward ke handphone. Gitu. Iya benar Pak Didit, setara dengan bandwidth codec apa yang lagi digunain gitu. Baik Bapak dan Ibu. Untuk fitur conference video itu tidak ada ya Pak. Jadi dia kan IP phone-nya yang tidak ada kameranya ya. Jadi untuk call intercom video itu dia hanya direct. Mungkin fitur tambahannya lagi paling si AkuVox C313S ini bisa terhubung ke CCTV juga untuk mengecek gambar CCTV. Tapi tidak dipergunakan untuk konferensi. Oke, baik Pak Say. Oke, Pak Sandrian. Iya betul Pak. Oke, videonya P2P. Untuk device E10R ini tidak support untuk PoE Pak Didit. Jadi perlu dihubungkan menggunakan adaptor 12 volt 1 ampere Pak. Ya Pak Didit, jadi hanya belum bisa PoE, jadi solusinya pakai power 12 volt. Seperti itu. Tapi setahu saya ada model yang bisa untuk PoE sih Pak. Bisa disesuaikan. Nah, namun untuk E10R ini tidak support untuk PoE. Untuk E10R ini juga indoor ya Pak, jadi tidak bisa di luar ruangan, jadi belum ada sertifikasinya. Untuk E10R ini biasanya masuk ke kategori dia ada pengamannya, biasanya kalau klien kami menggunakan di tempat terbuka ada kayak seperti akriliknya, jadi bisa menutup covering kalau ada hujan atau ada semacamnya seperti itu. Jadi dia nggak bisa outdoor Pak Didit, jadi hanya indoor. Jadi dia kurang lebihnya di ruang tamu atau di pintu depan. Kalau di perkantoran biasanya ada buat masuk ke pintu masuk itu ada kayak door phone-nya seperti itu. Dia indoor. Seperti itu. Gitu, Pak. Jadi sekali lagi nanti kalau yang C313S yang monitor ini juga bisa monitor CCTV. Jadi ketika nanti ada CCTV yang sudah support IP bisa dilihat di monitor C313S ini Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu? PO injektor ya Pak Sandrian. Coba nanti kami cek untuk untuk E10R ini pakai PO injektor apakah bisa. Coba nanti apakah ada yang cocok. Kita akan coba simulasikan juga. Jadi mungkin PR dari kami yang pertama PO injektor untuk Pak Sandrian. Lalu yang kedua untuk forwarding video ke handphone. Nanti kita akan juga update ke email apakah bisa untuk kedua topik tersebut. Betul Pak Sandrian, E10R ini dia standar SIP register ya Pak, jadi bisa ke semua IPBX selama IPBX-nya bukan yang proprietary gitu ya Pak, yang hanya bisa registrasi ke device-nya saja.
Jadi support untuk registrasi ke berbagai ini sih Pak, IPBX. Selama dia support SIP basic ya Pak. Oke, untuk Pak Firman, berapa channel yang bisa akses CCTV-nya? Untuk jumlahnya nanti kita akan cek dahulu Pak, untuk jumlah maksimal CCTV yang terhubung. Tapi yang pernah kita lakukan adalah monitoring dia nanti jadi istilahnya per sekali CCTV kita akan monitoring sekali gitu. Jadi di layar itu nanti akan muncul satu kamera yang tersambung. Kalau untuk maksimal CCTV nanti kita akan cek kembali untuk maksimalnya. Nanti Pak Firman akan kami infokan. Pak Mengkoso, untuk C313S untuk bisa monitor CCTV hanya live view atau bisa playback juga Pak. Untuk C313S itu hanya live view aja Pak, jadi bisa monitoring kurang lebihnya. Bisa monitoring, hanya bisa live view saja. Seperti itu. Oke Pak Firman, sudah ada jawaban. Ini untuk berapa channel? Untuk akses CCTV ada 10 channel Pak. Siap Pak Firman. Nanti next webinar kami akan email juga update-nya untuk produknya apa yang akan kami share, lalu juga apa ada promo-promo juga akan kami share by email ya Pak, Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita cek. Untuk setelah webinar ini, saya akan share untuk presentasinya yang pertama. Yang kedua, saya akan juga share untuk harganya, price list, harga normal sama harga promonya. Nanti kita akan bisa, Bapak dan Ibu bisa lihat harga normal sama harga promonya lumayan sangat-sangat menarik untuk kebutuhan kantor seperti itu. Oke, baik. Apakah sudah cukup Bapak dan Ibu? Apakah ada pertanyaan kembali sebelum kami tutup pada siang hari ini? Oke. Sama-sama Pak Sandrian. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu di masa pandemi saat ini. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya di tengah pandemi saat ini. Kita sama-sama bersama-sama untuk di bidang VoIP ini kita akan terus memberikan inovasi, memberikan informasi juga ke rekan-rekan, ke Bapak dan Ibu supaya bisa mengetahui lebih lanjut produk-produk apa yang kita bawa. Kita akan share di YouTube juga. Harapan kami ke Bapak dan Ibu, semoga proyek-proyek yang tertunda gara-gara pandemi bisa kembali lagi ada, bisa kembali ada pengadaan lagi, bisa jalan lagi untuk proyek-proyek yang sempat tertunda karena pandemi. Juga yang terutama Bapak dan Ibu bisa selalu sehat selalu. Jadi kita bisa melewati bersama-sama untuk masa pandemi saat ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kita akan share apa yang akan ada update dari Rakilindo Info Data dan produk-produk yang kami bawa. Nanti kita akan tetap share, kita akan tetap update untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Baik, saya close untuk presentasinya. Terima kasih banyak. Pak Adin, terima kasih banyak. Pak Bram, terima kasih banyak. Pak Sandrian dan semuanya. Baik, terima kasih. Semoga sukses selalu Bapak dan Ibu. Saya izin pamit. Saya dan Pak saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.